SM terstruktur, tersistem dan masif dilakukan. Kita juga ada data-data orang-orang yang memang tidak terima per TPS ada semua. Gitu loh. Nah ini yang mau kita minta pertanggungjawaban Bawaslu, ngapain ngomong aja. Gitu loh. Makanya nanti kita preskon bareng. Kita juga mau minta ya. Tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono mendatangi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Rabu 4 Desember 2024. Adapun kedatangan mereka untuk menanyakan terkait progres laporan atas dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta 2024. Koordinator Tim Pemenangan Ridho yakni Ramdan Alamsyah mengungkapkan jika pihaknya meminta ketegasan dari Bawaslu Jakarta atas laporan yang mereka berikan beberapa waktu lalu. Ini mampu merepresentatifkan kinerja daripada Bawaslu DKI, termasuk jajaran di bawahnya yakni Panwascam, kemudian Bawaslu Kota. Ini juga menjadi menjadi bagian daripada yang kita mintakan ketegasannya. Itu satu poin. Mekanisme yang memang harus dijalankan, yakni setelah adanya laporan maka harus dilakukan kajian awal. Tentunya itu memiliki 2 hari waktu untuk bisa ditindaklanjuti. Sebagian wilayah, ya saya katakan, belum bergerak setelah kita memberikan laporan sudah lebih daripada 3 hari. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya juga tadi kepada Kepala Divisi Pelanggaran dan Penanganan itu Pak Beni Sabdo, supaya ada ketegasan dari Bawaslu. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk terhadap seluruh laporan masyarakat terkait tidak menerimanya C6 atau undangan dan tidak ada tindak lanjut yang signifikan yang dilakukan baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu Kecamatan, termasuk Kecamatan. Dan ini tadi kita minta supaya ini ditindaklanjuti segera dan secepat mungkin. Jangan ada terkesan mendelay waktu, membuang waktu agar supaya laporan ini habis waktunya gitu. Karena kita tahu ada batasan waktu sampai tanggal 7 untuk dilakukannya PSU. Dan ini kami menduga gitu, ada main mata antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan ini perlu kita luruskan sama-sama. Kenapa? Karena jelas sekali kinerja daripada KPU DKI yang hari ini jauh dari harapan masyarakat. Kami juga menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa peran serta atau partisipasi masyarakat di setiap TPS itu rendah. Bahkan ada yang hanya 15%. Datanya dari mana? Datanya dari C1 yang di-upload oleh KPU sendiri. Dan ini ironi, di negara Republik Indonesia, ibu kota negara, bahkan bukan di daerah yang begitu jauh fasilitasnya, transportasinya, kemudian informasinya, kemudian juga posisi satu sama lainnya juga berdekatan. Faktanya 15% banyak, dan kemudian keikutsertaan yang di bawah 40% itu ada ratusan TPS. Di sini kita sudah mensajikan data-data, bisa dilihat, nanti saya kasih linknya yang kami buat. Kami ambil contoh itu yang ada di TPS Jakarta Timur, contoh ya. Jakarta Timur ada di Jakarta Barat, di Cengkareng Timur. Salah satu di TPS 17, 14 dan 16. Jadi 14, 16, 17. Itu keikutsertaannya itu hanya 25%. Artinya sangat rendah. Kita tahu Cengkareng itu bagian dari
wilayah yang penduduknya padat sekali, gitu loh. Kenapa bisa rendah? Salah satunya yang setelah kita telisik dan kita telusuri, ternyata banyak, sekali lagi banyak warga yang tidak menerima C6 atau undangan, dan itu sudah dibuktikan dengan adanya yang kami dampingi dan yang kami fasilitasi untuk melapor ke Bawaslu, ada ratusan. Ini bukti semuanya. Jadi kinerja KPU yang hampir memakan anggaran negara hampir 1 triliun, kerjanya apa? Tadi pun kami pertanyakan kepada Bawaslu, apa tugas dan fungsi daripada Bawaslu dalam hal pengawasan pelaksanaan, mulai dari pra pelaksanaan sampai daripada pelaksanaan pemilu kada kali ini, apa? Dijawab hanya pada tataran formil. Kami sudah memberikan surat himbauan agar dilaksanakan begini, agar dilaksanakan begitu. Dan Bawaslu sendiri tidak bisa memberikan menurut kami jawaban yang signifikan tentang tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. Bahkan kami mendapatkan informasi terbaru di Jakarta Timur, gitu, terkait temuan sebenarnya. Ini bukan laporan nih, bahkan ini temuan daripada Jakarta Timur, adanya petugas daripada pelaksana pencoblosan itu melakukan coblosan. Betul, sudah dilimpahkan ke Polres terkait tindak pidananya. Akan tetapi yang lucu sekali dijelaskan di dalam peraturan di undang-undangnya pun mengatakan ini harus dilakukan PSU terkait surat suara yang dirusak, terkait surat suara yang sudah dicoblos. Akan tetapi informasi yang kami dapat, teman-teman silakan juga nanti di cross check di Ketua Bawaslu Jakarta Timur, bahwa kami mendapatkan informasi Ketua Bawaslu tidak menginginkan adanya pasal itu dimasukkan. Silakan di cross check. Kami mendapatkan informasi demikian.